Saudara, maaf ada gangguan. Kita mulai lagi. Tuhan yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini walaupun ada gangguan, kami mencoba untuk lebih baik. Urapi sebentar acara ini, terutama pujian yang baru. Bagi yang lama ini lagu sudah lama, tapi bagi yang bergabung, yang baru bergabung ini lagu baru. Urapi Tuhan, urapi. Inilah lagunya. Maaf saudara, ada gangguan barusan. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ku dipelihara Tuhan. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ku dipelihara setiap hari. Ku dipelihara Tuhan. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ku dipelihara Tuhan. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ku dipelihara dipelihara Tuhan. Baiklah, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Mari kita siapkan kitab suci kita. Dengan tema jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Kita buka 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 saja. Dengan judul atau tema jangan tawar hati. Sekali lagi maaf tadi ada gangguan. Mari kita buka 2 Korintus pasal 4 dengan judul atau tema jangan tawar hati. Setelah Yesus mati dan bangkit, jangan tawar hati lagi. Baiklah, kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18 saja. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, pandemi COVID-19 belum selesai, tambah Omikron belum selesai, belum ekonomi kita belum mencukupi apa yang kita inginkan, belum masalah demi masalah yang datang kepada keluarga kita, ke kantor kita, ke pekerjaan kita, ke tempat bisnis kita. Oke, itu sah-sah saja selama kita menumpang di dunia. Dunia ini gudangnya masalah, dunia ini tempatnya masalah, dunia ini tempatnya kesedihan, tempatnya kita difitnah, tempatnya kita kekurangan, tempatnya kita dibangkrutkan oleh orang lain, tempatnya kita salah perhitungan. Ini dunia. Tapi firman Allah bilang, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, lahiriah kami, tubuh kami semakin melorot dan lain-lain. Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia rohani kami tetap diperbarui, tetap standby untuk berperang melawan persoalan. Ya, sekali lagi, dunia tempatnya air mata, tempatnya ditipu orang, tempatnya salah perhitungan, tempatnya sedih, dan lain-lain. Ya, tempatnya kita kadang-kadang salah perhitungan dalam bisnis. Tempatnya mungkin salah pilih jodoh dan lain-lain. Tapi Alkitab bilang jangan tawar hati, tetap fokus, tetap konsentrasi sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tetap kita dekat pada Tuhan. Sehingga disebutkan di ayat 17, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Orang-orang zaman dulu, 2000 tahun lalu, zaman Rasul Paulus hidup pun sama mengalami penderitaan. Tapi mereka semua tahan uji, kuat. Sampai akhirnya mereka boleh berkata, sekarang aku bebas dari penderitaan. Yuk yang sekarang dalam peperangan iman, dalam peperangan ekonomi, dalam peperangan keluarga yang kurang harmonis, dalam peperangan salah perhitungan dalam mengambil tindakan, kita tetap semangat, tetap setia, tetap taat. Setelah baru-baru ini kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit, tinggalkan kegagalan, tinggalkan kuburan, tinggalkan kesedihan. Kita juga bangkit dari segala masalah apapun. Kita bangkit bersama Tuhan. Kalau saudara sendiri nggak bisa, harus ikut sertakan Tuhan. Apa kata 2 Korintus pasal 5 ayat 7? Sebelahnya, 2 Korintus pasal 5 ayat 7. 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Ya, ketemu ya? Cuma satu ayat. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Wah, kita anak-anak Tuhan dilatih hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Karena melihat kadang-kadang, waduh, gaji kita nggak cukup-cukup nih. Keuntungan bisnis kita nggak cukup-cukup nih. Sedangkan anak kita banyak, lebih dari 1, mungkin ada yang sampai 7. Kalau ikut perhitungan keluarga, waduh, anak 7 gaji harus 9 juta. Tapi kok gaji cuma 3 juta, tapi kok cukup ya? Nah, kita lihat, pinter-pinter aja ngaturnya. Ya, mainkan teknik-teknik untuk gimana cara belanja yang murah. Kalau seekor ayam mahal, beli aja kepalanya, nggak mati kok makan kepalanya. Murah, luar biasa. Yang penting ada gizinya, luar biasa. Ya, jadi di sini sekali lagi,
Saya ulang, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Kalau hidup karena melihat kita kecewa. Orang lain kaya, kita ingin nyamain kekayaannya. Orang lain banyak uang, kita ingin imbangi banyak uang. Ya, sedangkan pendapatan kita pas-pasan, pendapatan kita pas-pasan. Nggak bisa begitu. Jangan imbangi dana orang lain. Atur sendirilah keseimbangan ekonomi saudara. Maka saudara akan merasa bahagia hidupnya. Sekali lagi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Kalau karena melihat, ada banyak saingan-saingan di sekitar kita. Dan kita nggak sanggup menyaingi mereka. Tetapi kita punya Tuhan yang akan selalu mencukupkan tiap hari. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Kita pindah lagi. 2 Timotius pasal 1. Ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Saya tunggu semua buka. Iya, ketemu ya, cuma satu ayat. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan, yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Diulang. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan takut dengan gaji saudara pas. Toh anak masih sekolah, toh kebayar kontrak, toh masih bisa belanja, tapi gajinya pas-pasan. Ya. Saya kasih tips ya, ini sedikit bersendaguro hamba Tuhan. Ya, bilang sama Tuhan, boleh Tuhan, saya gaji pas-pasan, tapi pas butuh ini Tuhan kasih, pas butuh itu Tuhan kasih, pas butuh beli motor Tuhan kasih, pas butuh perpanjangan kontrak Tuhan kasih. Ya pas, tapi pas yang positif, bukan pas yang negatif. Pas dibutuhkan, pas ada. Menikahkan anak, ya pas dibutuhkan, pas ada. Luar biasa. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, apapun yang kita lakukan pasti berhasil kalau disertai iman yang sungguh-sungguh. Kita pindah Ibrani pasal 11 ayat 3. Ibrani pasal 11 ayat 3. Ya, satu ayat. Ibrani pasal 11 ayat 3. Ketemu ya? Oke. Begini bunyinya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sekali lagi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Langit dan bumi ini dijadikan oleh imannya Tuhan. Itu firman Allah katakan. Gunung Tangkuban Perahu ketika dibikin tidak Tuhan gali. Batu dicampur pasir, campur tanah, ditumbuhkan, dibentuk seperti gunung begitu. Atau gunung-gunung yang beneran. Ya, tidak seperti itu. Ketika Tuhan menciptakan laut, Tuhan tidak gali, ya, lautan kan luas, ya, luar biasa, ya. Negara kita hampir dikelilingi oleh laut, ya, luar biasa. Tidak seperti itu cara kerja Allah. Berfirman dengan iman, jadilah gunung, jadilah laut, jadilah langit, jadilah ikan-ikan di laut dan lain-lain. Jadilah pohon-pohonan. Tidak dia bikin satu-satu daunnya ditempelin pakai lem, tidak. Di sini saya ulang sekali lagi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sebelumnya kita tidak dapat mengerti cara Allah bekerja. Luar biasa. Lihat anggrek ribuan jenisnya. Pohon mangga macam-macam rasanya. Kita lihat. Burung-burung macam-macam, ada burung hias, ada burung hantu, ada burung macam-macam. Apalagi ikan-ikan di laut. Dari mulai yang kecil sampai yang puluhan ton beratnya ada.
Luar biasa. Ikan paus kita lihat, luar biasa. Beratnya kayak apa. Jadi, yuk tetap di tengah-tengah virus pandemi 19 belum selesai. Ya, kita tetap beriman. Allah cukupkan, Allah pembela kita, Allah penghibur kita, Allah pembalas kita yang setia, dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kecukupan, dibalas dengan kekuatan, dibalas dengan penghiburan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ayat terakhir, nggak sampai 1 jam kan? Nah, Ibrani pasal 11 ayat 6. Ketemu ya? Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, kita harus percaya walaupun nggak pernah kita lihat tingginya seperti apa sih Tuhan itu, Allah itu seperti apa. Jangan cari hitungan seperti itu. Yakin bahwa langit dan bumi, saudara dan saya, ada penciptanya itu Tuhan. Udah. Jangan masa iya ada Tuhan. Ada. Walaupun kita tidak melihat, tapi percayalah Allah itu ada. Buktinya saudara dan saya dipelihara tiap hari, dijaga tiap hari. Kadang bumi ini Tuhan kirim hujan untuk memelihara petani-petani padi, orang-orang yang berkebun, untuk memelihara hutan-hutan. Ada saatnya nanti kemarau, ada saatnya hujan lagi, kemarau, hujan lagi. Ini tanda-tanda pemeliharaannya Tuhan. Ya, jadi yuk yang sedang sedih, ya lawan dengan iman. Yang sedang kalut, lawan dengan iman. Yang sedang sakit, lawan dengan iman. Yang sedang kecewa, lawan dengan iman. Yang sedang gak punya duit, beriman, kerja keras. Tapi beriman saja gak kerja keras, gak mungkin dapat duit. Ya. Tetap beriman sama Tuhan sambil bekerja, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Nanti lihat hasilnya itu lain. Jangan pernah menyerah hidup. Saya ulang, jangan pernah menyerah. Maju terus bersama Tuhan. Tuhan cukupkan saya, Tuhan jaga saya, Tuhan pelihara saya setiap saat. Saya yakin kalau sudah punya tekad seperti itu, pasti Tuhan akan lakukan apa yang Dia kehendaki. Ditutup dengan lagu baru, ya. Sekali lagi, bagi yang sudah lama bergabung, ini lagu lama. Tapi bagi yang baru bergabung, ya, ini lagu baru. Sederhana, ya. Isinya dulu saya bacakan. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Wah, pendek.
Itulah lagu baru bagi yang baru bergabung ya. Ku dipelihara Tuhan setiap hari. Ya. Biarpun harga-harga naik, ya saya punya tips buat saudara. Kalau harga-harga naik, doanya gini, Tuhan naikkan juga rezeki saya, oh, gitu. Naikkan juga berkat saya, gitu. Kata orang Chinese, naikkan juga kangtau saya, gitu. Ya. Kalau harga-harga naik, ya nanti secara otomatis Tuhan cukupkan dengan caranya sendiri. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tadi ada sedikit gangguan. Kami mengulang lagi. Kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan bagi kami di tengah-tengah virus belum tuntas total, di tengah-tengah harga-harga naik, tapi Tuhan masih pelihara kami. Tuhan masih jaga kami. Tuhan masih cukupkan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan yang luar biasa. Yang susah hiburkan, yang lemah kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan, yang putus asa Tuhan kembalikan jadi semangat baru, yang kehilangan pekerjaan Tuhan beri pekerjaan baru, yang perlu modal Tuhan kasih hikmat untuk mendapatkan modal, yang kecewa tidak kecewa lagi, yang sedang mentok dalam tiap usaha Tuhan buka jalan, bagi Tuhan banyak pintu-pintu yang bisa dibuka dengan caranya Allah. Terima kasih, ada yang baru meninggal mungkin belum siap, kalau perlu Tuhan bangkitkan kembali supaya keluarganya boleh dikuatkan. Terima kasih. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebagaimana Engkau telah mati dan bangkit, Engkau juga sanggup membangkitkan. Seperti orang-orang yang pernah diceritakan di kitab suci. Lazarus mati, Engkau bangkitkan. Luar biasa. Bahkan Engkau sendiri mati, Bapa bangkitkan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kiranya damai sejahtera serta persekutuan di dalam Roh Kudus tinggal beserta saudara dan saya mulai hari ini sampai Yesus kembali untuk menyebut kita semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Sampai di sini. Selamat sore. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Oke, God bless.